Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Iya nama syukur. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sibidianamu. Oh, oh. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Oh, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Yesus Tuhan.
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu. Kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibiriamba, glory bagimu. Sembah, sembah, sembahmu, sembahmu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Kami bawa pujian, syukur, hormat, sembah, sembah bagimu. Iya namo, iya namo. Papa karena nama siapa papa karena ibiriara nama takarana masih ibiriara namo. Sembahmu Tuhan, menyembahmu, meninggikanmu, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh. Terima kasih Tuhan.
kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak. Terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo. Ira pasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui. Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat ada sukacita. Mari sekali lagi, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan. Yesus, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh glory bagimu, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita.
ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Irata pakaian nama syiki, papa patakarana matakarana-Mu, menyembah, menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Menyembahku, menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami membawa ucapan syukur kami kepadamu, penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan dan menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu,
Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat
menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Dikatakan firman Tuhan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada ayat ini adalah sebuah kiasan. Ada kata yang di dalamnya berkata bahwa batang hidungnya ke atas, jadi itu sebuah kiasan. Nah, itu berbicara sebuah kesombongan. Nah, orang fasik itu adalah gini, mengerti banyak firman Tuhan, tahu kebenaran, tetapi tidak mengerjakan, malah mengabaikan. Nah, fasik. Nah, itulah orang fasik. Jadi bebal dengan sebuah teguran, bebal dengan sebuah kebenaran. Nah, dikatakan bahwa batang hidungnya naik ke atas, itu berbicara sebuah kesombongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa kesombongan itu sangatlah dibenci oleh Tuhan. Makanya ketika orang yang sombong sangat sulit untuk dia berubah. Orang yang sombong sangat sulit untuk yang namanya hidupnya itu berubah dalam kehidupannya. Jadi sulit untuk yang namanya menerima sebuah pembaharuan, sulit untuk yang namanya menerima teguran, sulit untuk menerima yang namanya yaitu nasihat. Sebab dia merasa bisa, dia merasa hebat, dia merasa yang namanya paling pintar sendiri. Nah, itu adalah orang sombong. Sampai dikatakan bahwa dia ini sedang melawan Tuhan. Dia berkata bahwa Allah itu tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Nah, dalam pemikiran daripada orang fasik, orang sombong itu adalah Tuhan itu tidak ada. Sekalipun dia melakukan sebuah kesalahan, sekalipun dia melakukan yang namanya sebuah pelanggaran dosa, hidup di dalam dosa, mungkin dia berkata bahwa buktinya sampai hari ini saya aman-aman saja, buktinya hari ini aku baik-baik saja, buktinya hari ini usahaku baik-baik saja, rumah tanggaku baik-baik saja. Oh, perhatikan ini, waspada. Kalau itu sudah ada dalam hati dan pemikiran kita, mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab jangan sampai sesuatu yang buruk itu akan menimpa kepada kita. Sebab dikatakan bahwa Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan benci kepada sebuah kesombongan, merasa diri hebat, merasa yang namanya dia mampu, tanpa Tuhan dia bisa saja untuk melakukan apa, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa Tuhan yang terlibat. Dia merasa bisa tanpa keterlibatan Tuhan. Itu betul-betul orang yang angkuh dan sombong dalam kehidupan ini. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadar dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi bahwa sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan itu bermula dari pikiran. Nah, pikirannya ini sudah yang namanya diisi sesuatu yang duniawi, diisi sesuatu yang buruk, diisi sesuatu yang namanya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu isi pikirannya, sehingga apa? Dia melawan Tuhan, dia melawan yang namanya sebuah ketetapan-ketetapan, bahwa sekalipun Tuhan tidak menyertai, sekalipun Tuhan tidak berkehendak, dan saya tetap melakukan itu. Nah, itu sebuah kesombongan. Waspada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, coba kita berpikir sejenak bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita ini adalah buatan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, yang perlu kita sadar bahwa tanpa ada unsur Tuhan dalam kehidupan kita,
Percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Semua yang kita lakukan dan kerjakan itu berdampak hal yang buruk yang kita akan lakukan. Dan mungkin gini Bapak Ibu, mungkin apa yang kita lakukan dan kerjakan mungkin kita dapat menghasilkan. Tetapi percayalah itu hanyalah sementara, kepuasan sementara. Nah, kepuasan yang sejati itu waktu gini, engkau dekat dengan Tuhan. Pikiran-pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda perhatikan satu saat ketika orang sombong itu, ketika dia tidak berbalik kepada sebuah jalan kebenaran firman Tuhan, nanti waktu dan keadaan, ini perhatikan apa yang saya katakan. Perhatikan ketika orang tidak mau berbalik kepada Tuhan, ketika orang sombong tidak berbalik kepada Tuhan, waktu dan keadaan akan berbicara banyak dalam kehidupannya. Oh ya, waktu dan keadaan akan banyak berbicara. Sebab kenapa? Omongan, teguran itu sudah tidak diindahkan lagi, tidak mempan lagi untuk mengubah kehidupannya, untuk berbalik kepada jalan kebenaran. Ketika waktu dan keadaan berbicara sama dia, wah itu lebih menyakitkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita berbalik. Jangan sampai keadaan kita habis dulu, jangan sampai tubuh kita sakit dulu baru kita berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai semua habis, rumah tangga kita berantakan, ekonomi kita hancur-hancuran, bisnis kita mulai yang namanya merosot, baru kita cari Tuhan. Jangan. Tahukah saudara, ketika saudara tidak berdoa, ketika saudara yang namanya tidak beribadah kepada Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan, itu bentuk sebuah kesombongan. Sebab tanpa Tuhan kita bisa. Itu dalam pemikiran kita. Itu dalam pemikiran orang fasik, bahwa tanpa Tuhan kita bisa. Celaka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tegas mengatakan kita adalah orang-orang yang celaka dalam kehidupan ini. Mari sebelum segala sesuatu itu datang menimpa dengan tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, mari kita berbalik. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah orang di dalam Tuhan tidak kena masalah? Oh ya, tetap selama kita masih hidup, itu adalah sebuah hukum dan ketetapan, orang akan menghadapi yang namanya masalah. Tetapi yang membuat kita beda, waktu kita bersekutu, waktu kita dekat sama Tuhan, yaitu apa? Respon kita untuk menghadapi setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Sebab ada kekuatan yang baru yang kita peroleh, ada kekuatan dari dalam. Sebab apa? Kita sudah membangun itu tiap-tiap hari. Bersekutu, berintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi pemikiran kita itu diisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika masalah datang, kita tetap kokoh berdiri. Anda perhatikan orang fasik, Anda perhatikan orang sombong, dia akan mencari sebuah perlindungan ke sana ke sini tanpa ada sebuah tujuan yang pasti dalam kehidupannya. Sebab kenapa? Tidak ada pegangan. Jadi dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia merasa bahwa pertolongan Tuhan itu sia-sia. Dia merasa bahwa segala sesuatu yang dikerjakan tuh semua adalah sia-sia. Makanya gini, dia mencari yang namanya perlindungan di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak adil di dalam pemikirannya. Beberapa waktu yang lalu saya berkata bahwa memang cara kerja Tuhan itu tidaklah kelihatan dengan kasat mata jasmani kita, sebab dia roh adanya. Oleh sebab itu bagaimana cara kita melihat cara kerja Tuhan? Dengan pakai kacamata iman. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Pakai kacamata iman. Nah, iman dikatakan bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Isi pemikiran kita bangun dari dalam, sebab saya yakin dan percaya bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan, Dia akan turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Thank you Tuhan, terima kasih untuk perenungan hari ini, di mana Tuhan sudah mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kesombongan itu betapa Tuhan menentang. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami mau berbalik kepadamu. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan untuk kami tetap
ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa dalam kemurahan daripada Tuhan. Berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang ada, setiap keutuhan keluarga. Tuhan tolong pulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan jamah setiap keluarga-keluarga yang ada. Setiap percekcokan, setiap pertikaian dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya benar-benar firman Tuhan yang hidup, yang memimpin dalam rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan, kami dalam kekuatan daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan, dan keberkatan dalam Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.